tinggikan nama Tuhan, kan ku tinggikan nama Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, kan ku tinggikan nama Tuhan, kan ku tinggikan nama Tuhan, kan ku tinggikan nama Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, kan ku tinggikan nama Tuhan, kan ku tinggikan nama Tuhan, kan ku tinggikan nama Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, kan ku tinggikan nama Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan yang ada di rumah. Ya, kita percaya saat ini dimanapun kita berada melalui ibadah live streaming di bulan yang kedua di tahun 2021, kita percaya penyertaan Allah tetap ada dan berlaku bagi hidup setiap kita. Amin. Ya, kita siapkan hati kita terus bersukacita dalam Tuhan ya. Karena sukacita kita tidak tergantung oleh keadaan. Amin. Ya, kita satukan hati, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau perkenankan kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk boleh bersama-sama menyatukan hati kami ya Tuhan. Menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang-Mu yang berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di minggu yang pertama ini ya Tuhan, di bulan yang kedua kami percaya penyertaan-Mu tetap ada dan berlaku bagi hidup setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai akan setiap umat Tuhan yang ada di rumah, mengikuti ibadah live streaming pagi ini. Roh Kudus melawat mereka ya Tuhan. Kami yang di sini, pengurapan yang daripada-Mu juga berlaku buat kami. Ya Roh Kudus, kami mengundang kehadiran-Mu untuk melawat setiap umat-Mu masuk dalam tahta kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Tak terukur kasih-Nya dalam hidup setiap kita. Terima kasih Yesusku. Namamu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah
terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Oh Yesusku, kami sembah Kau Tuhan. Kau terukur kasih-Mu Yesus. Kau mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Umat Tuhan, layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Oh Yesusku, sembah, kami sembah Kau Tuhan. Sama yang kami sembah Kau ya Allah, Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Yesusku. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, ya Allah yang memelihara hidup setiap kita, menjaga melindungi kita. Haleluya. Iya karena mana sikia rala mana Yesus. Iya karena mana sikia rala mana Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Yesus. Hanya Kau yang layak menerima pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu terus mengikuti hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya
Kau teramat mengasihi setiap kami anak-anak-Mu yang selalu setia berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan biarkan kami sendiri Bapa. Jangan biarkan kami sendiri. Kami mau terus melekat erat kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bersama layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Yes, thank you Jesus, thank you. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus lebih lagi memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Umat Tuhan tetap sukacita, amin. Amin. Ya, kita percaya di tengah pandemi apapun yang kita hadapi, gejolak dunia boleh berkatakan dunia susah, tapi bersama Yesus tidak. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Ucaplah
akan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Bapa yang baik atas hidup setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Tetap bersukacita. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Ya, tim multimedia bisa menayangkan nomor rekening dari gereja kita. Umat Tuhan bisa mentransfer persembahan. Ya, yang tertera yang ada di layar. Ya, sudah ditayangkan. Multimedia, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan yang akan kita berikan. Segala puji dan syukur kami berikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat sukacitamu, damai sejahteramu yang terus melimpah dalam hati kami ya Tuhan. Kami kan tetap bersyukur apapun keadaan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau terlalu baik dan teramat baik dalam hidup setiap kami. Bapa, saatnya ya Tuhan kami memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja kami, GBI Eklesia Alam Sutra. Mari Bapa, ajar kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberi dengan cinta kasih. Ajar kami juga memberi dengan cinta kasih karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umat yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkati hidup mereka. Cukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ya umat Tuhan. Boleh mentransfer? Ya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dia penolong yang setia dalam hidup setiap kita. Dia memenuhi segala keperluan kita. Amin. Persiapkan hati kita agar setiap firman yang ditabur oleh hamba-Nya tidak akan berlalu sia-sia. Tetapi itu sungguh meneguhkan dalam hidup kita, menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Ya Yesus, menyerahkan akan pemberitaan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Buka hati kami setiap umat-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Sihombing.
boleh sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman yang menegur, menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan memberkati hidup setiap kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Bersama naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung Yesus di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kembali Tuhan kami boleh beribadah kepadamu di minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindunganmu, penjagaanmu, penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan perkenananmu atas hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di tengah-tengah Tuhan kesulitan, masalah, tekanan, pergumulan, kami bersyukur Engkau mempertahankan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu. Sekarang Tuhan kami siapkan hati kami, membuka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman bagi setiap kami. Berikan Tuhan telinga
telinga yang mendengar akan suara-Mu, hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan merendahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Tahan setiap perkataan yang bukan dari Tuhan, tapi biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang menegur kami, menasehati kami, menghibur kami, membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Minggu ini, hari ini dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul saat kita menghadapi krisis. Sekali lagi judul firman Tuhan pada hari ini adalah saat kita menghadapi krisis. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-17. Sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya ingin membacakannya bagi saudara. Demikian firman Tuhan, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Perempuan Sunem dan dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidurlah di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak, suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini.
Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah begitu panjang membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-17. Di sana diceritakan dan dikisahkan ada seorang janda. Dia adalah seorang istri dari seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Tetapi ternyata suaminya itu mati, suaminya meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa mereka menghadapi masa krisis yang luar biasa. Hal ini menyedihkan sekali bagi seorang istri, di mana dia kehilangan seorang suami yang menjadi tulang punggung di dalam rumah tangga, suami yang menjadi pengharapan di dalam keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata suaminya meninggal dan setelah meninggal ternyata dia meninggalkan hutang yang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kemudian datanglah penagih hutang itu dan kata mereka, kalau istri ini, kalau ibu ini tidak bisa membayar hutangnya, maka anak-anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pelajaran penting buat kita, khususnya para suami-suami, khususnya para kepala rumah tangga, khususnya kepada bapak-bapak. Selagi kita masih diberikan kekuatan, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, mari kita bekerja dengan giat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi setiap suami-suami, bapak-bapak yang telah berjerih lelah bekerja dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya ketika Tuhan memanggil kita, istri dan anak-anaknya tidak akan mengalami krisis atau penderitaan. Saudara dikasihi Tuhan, terkadang kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti perempuan janda ini. Seorang janda ini kehilangan mata pencahariannya, kehilangan orang yang dikasihi yang menjadi tulang punggung di dalam rumah tangga, kehilangan pegangan. Ini adalah masalah yang besar, ini adalah krisis yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, saat masalah datang terkadang kita salah mengambil tindakan. Terkadang ketika kita mengalami krisis, kita terkadang salah mengambil satu keputusan. Bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tetapi sebaliknya justru tekanan-tekanan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Krisis yang satu belum selesai, datang lagi krisis yang lain. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Tapi mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-17. Apa yang dialami janda ini, saudara dikasihi Tuhan, dan apa yang dialami oleh perempuan Sunem saat mereka menghadapi masalah, saat mereka menghadapi tekanan, saat mereka menghadapi yang namanya krisis di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita saat kita diperhadapkan krisis, saat kita diperhadapkan masalah pergumulan. Saya yakin dan percaya bahwa saat-saat ini kita sedang menghadapi yang namanya tekanan-tekanan yang luar biasa. Imbas dari COVID-19 ini sangat luar biasa dampaknya di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan itu merupakan masa-masa yang tidak enak, masalah-masalah tekanan yang luar biasa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar saat kita diperhadapkan oleh suatu namanya krisis atau masalah atau pergumulan, apa yang mereka kerjakan seperti janda ini, apa yang mereka lakukan saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini biarlah menjadi kekuatan, nasihat bagi saya dan saudara. Hal yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan saat mereka menghadapi krisis, saat mereka menghadapi pergumulan, saat mereka menghadapi masalah. Hal yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama saudara,
kita melihat di sana ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadu halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama saat kita menghadapi krisis adalah begini, jangan curhat kepada sembarang orang. Sekali lagi, ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal pertama saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sembarangan kita curhat kepada orang. Jangan kita ini curhat kepada orang-orang yang sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan janda ini adalah ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami krisis tekanan, dia datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada seorang hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang saudara, kita suka curhat kepada orang yang sembarangan. Yang pertama, terkadang kita curhat kepada orang yang mulutnya bocor atau tukang gosip. Ember bocor. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali kita ini suka curhat kepada sembarangan orang. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami krisis, kita datang kepada orang yang tidak tepat. Kita datang kepada orang yang bocor mulutnya. Kita datang kepada orang yang suka gosip. Bukannya ditolong tapi justru masalah-masalah kita diceritakan oleh banyak orang. Sehingga yang ada kita menjadi malu dan tertekan. Dan yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita curhat kepada siapa? Kepada orang yang sombong dan tinggi hati. Terkadang kita datang pada seseorang yang menurut pemandangan kita, wah ini orang ini hebat, ini orang berada, ini orang punya duit, hartanya melimpah, pasti dia akan menolong saya. Tapi ternyata kita menjadi kecewa, bukannya kita ditolong atau kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita harapkan itu. Tetapi ternyata mereka hanya banyak ngomong, banyak menasehati, banyak menegur dan kita pulang dengan tangan yang hampa. Dia tidak memberikan apa-apa, saudara, kita direndahkan dan kita dipermalukan. Dan yang ketiga saudara, terkadang kita curhat kepada siapa? Kepada orang yang senasib dengan kita mungkin. Mungkin juga kita curhat kepada orang yang rendah diri. Kita curhat kepada orang yang minder, yang sama-sama punya masalah, yang sama-sama sakit hati. Bukannya mendapatkan solusi saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi justru kita menjadi kayaknya kelompok-kelompok barisan sakit hati saudara. Kita tidak mendapatkan pertolongan, kita tidak mendapatkan jalan keluar, justru kita membentuk suatu kelompok barisan sakit hati. Bukannya kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mendapatkan pertolongan, kita sama-sama menjadi barisan orang-orang yang sakit hati. Kita tidak mendapatkan solusi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, janda ini dia datang kepada orang yang tepat, kepada abdi Allah. Curhatlah kepada orang yang tepat dan benar. Yang pertama kita harus curhat kepada siapa sih? Yang pertama kita curhatlah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia hanya sejauh doa saya dan saudara. Dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyatakan, Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Mazmur 56 ayat 8 mengatakan bahwa air mata kita ditabung di dalam kirbatnya Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami krisis, kalau kita mengalami masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Dia siap menjadi tong sampah buat kita. Dia siap saudara mendengarkan segala keluh kesah kita. Bahkan bahasa air mata kita dia tahu. Dia sanggup menyimpan rahasia kita. Dia sanggup memotivasi saya dan saudara. Dia sanggup mendukung dan mendoakan kita. Saudara dan kasih Tuhan, Yesus sangat care kepada saya dan saudara. Dan yang kedua, carilah orang yang tepat.
Orang yang benar-benar bisa menyimpan rahasia kita. Orang yang benar-benar memotivasi kita, membantu kita untuk mendapatkan solusi. Saudara dikasih Tuhan, jangan terkondisikan bahwa orang yang membantu itu pasti membantu uang atau materi, tidak. Tetapi ketika orang itu siap memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita. Ketika orang itu siap dan care mendengarkan segala pergumulan kita. Bahkan dia siap untuk memberikan bahunya, untuk memeluk kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dia memotivasi kita. Oleh sebab itu saudara, ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi masalah, cari orang yang tepat. Dan tentunya hanya ada satu pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua saudara, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya krisis, ketika kita mengalami yang namanya masalah dan tekanan. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, temukan dan gali lagi potensi yang ada pada diri saudara. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi krisis, tekanan, masalah di dalam kehidupan kita? Yang kedua, temukan, gali lagi potensi yang ada pada diri saudara. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara dikasih Tuhan, janda ini benar-benar ditinggalkan di dalam keadaan miskin, ditinggalkan dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa, harta bendanya tidak ada, dan satu-satunya yang dia miliki ketika Elisa tanya apa yang ada dalam dirimu, tentunya dia akan mencari apa yang ada di dalam rumahnya, dan dia menemukan yang namanya buli-buli yang berisi minyak. Saudara dikasih Tuhan, betapa janda ini tidak memiliki apa-apa saudara selain buli-buli berisi minyak. Artinya gini, bagaimana dengan keadaan kita saudara? Mungkin saat ini kita kehilangan yang namanya tidak mempunyai uang lagi, tidak mempunyai materi lagi, tidak mempunyai harta lagi. Terkadang kita mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, aku sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Ingatlah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan masih memberikan kita daya pikir untuk berjuang. Dan itulah yang harus kita gali, yang ada di dalam diri kita. Itulah potensi yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Engkau masih punya semangat. Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu menciptakan saya dan saudara. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama belajar di dalam Bible study. Tuhan menciptakan kita tuh. Kita ini ada imago Dei. Apa itu? Imago Dei-nya Allah. Apa itu saudara yang dikasihi Tuhan? Kita ini adalah gambar Allah. Kita ini ada serupa dan segambar dengan Allah. Citranya Allah. Nah, apa yang dimiliki Allah? Kita ini memiliki karakternya Allah. Mempunyai pikiran, perasaan, tindakannya Allah. Yang kedua, kita adalah sebagai representasi hukum Allah. Dan yang ketiga saudara, sadarilah bahwa kita memiliki potensi ilahi, kemampuan, kecerdasan. Untuk apa? Untuk memimpin dan mengelola ciptaan Allah yang lain. Artinya saudara dikasih Tuhan, mungkin saat ini saudara kehilangan harta, kehilangan uang. Saudara di dalam tekanan, masalah yang begitu berat. Sadarilah bahwa Allah memberikan potensi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengelola segala ciptaan Allah yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar gali potensi yang ada dalam
kehidupan kita. Mungkin selama ini kita hanya bekerja di kantor, di depan komputer, kita bekerja di belakang meja, saudara dikasih Tuhan. Tetapi dengan peristiwa pandemik ini banyak yang kita di PHK mungkin atau pengurangan namanya pendapatan di dalam pekerjaan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita gali kembali potensi yang ada dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mempunyai keahlian di dalam memasak, atau mungkin saudara mempunyai keahlian di dalam menjahit, atau saudara mempunyai keahlian yang lain. Ayo gali potensi yang ada itu. Supaya apa saudara? Tuhan memberkati di dalam kehidupanmu. Tuhan bisa memberkati dengan berbagai cara. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Kita mau berusaha atau tidak. Kita mau menggali potensi yang ada dalam diri kita atau tidak. Ataukah kita hanya menyerah saja? Sadarilah saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kecerdasan dan kemampuan kepada kita untuk mengelola apa yang ada di dalam bumi ini. Tuhan menciptakan saya dan saudara, kita diberikan talenta, kita diberikan karunia. Mari sama-sama kita gali talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita sama-sama kita gali potensi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mungkin selama ini kita kubur karena kita hanya fokus di dalam satu pekerjaan itu saja. Tapi ternyata sebetulnya kalau kita selidiki, ternyata Tuhan memberikan begitu banyak potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita, yang selama ini kita kubur, dan saat ini ada waktu yang tepat untuk saudara menggali kembali potensi yang ada. Temukan kembali talentamu, temukan kembali karuniamu. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa krisis? Ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meminta yang lebih dari orang lain. Sekali lagi, jangan meminta sesuatu yang lebih dari orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa hanya menyuruh mencari bejana-bejana yang kosong. Mencari botol-botol, buli-buli minyak yang kosong, tidak ada isinya. Karena saya yakin dan percaya kalau bejana atau botol atau buli-buli itu masih berisi minyak dan diminta pasti tidak akan boleh. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mempunyai minyak wangi yang harganya mahal sekali, tiba-tiba saya datang ke rumah saudara dan saya minta itu botol minyak wangi dan isinya. Saya rasa mungkin saudara memberikan, tetapi akan memberikan dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, dengan terpaksa, gerundel dalam hati, ini ibu gembala nggak tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meminta yang lebih dari orang lain. Jangan meminta sesuatu yang lebih dari orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa menyuruh janda itu, cari botol bejana yang kosong saja. Saudara dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita mempunyai masalah, terkadang ketika kita mempunyai pergumulan, kita datang kepada orang, kita minta tolong, tapi kita minta tolongnya seolah-olah memaksa kudu orang itu tolong kita. Kita terkadang lebih suka minta ikannya daripada kailnya. Kita maunya yang enak, datang minta langsung dikasih. Datang minta langsung dikasih tanpa berusaha. Masa-masa seperti ini banyak sekali jemaat-jemaat yang mempunyai motivasi yang salah. Mereka berpikir dalam masa krisis-krisis seperti ini mereka datang ke gereja. Mereka datang minta bantuan saudara. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali kita datang ke gereja, atau mungkin kita minta bantuan kepada orang-orang lain yang mungkin menurut kita itu mereka orang berada. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mereka membantu, tetapi tidak selamanya orang lain mau membantu kita.
Jika demikian berdirilah teguh di atas kakimu sendiri. Jangan ambil ikannya tetapi mintalah apa? Kailnya saudara. Seringkali banyak orang menyalahkan, gereja itu tidak care, gereja itu tidak peduli, orang itu tidak peduli. Mereka tidak tahu kekurangan kita, masalah kita, tekanan kita. Pak, Bu, untuk sekali dua kali kita minta tolong datang kepada orang, mungkin orang itu bisa membantu kita. Tetapi Tuhan mau, mari kita berdiri teguh di atas kaki kita. Artinya kita jangan berharap kepada manusia. Artinya jangan kita mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi mari kita belajar berdiri teguh di atas kaki kita dan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berikutnya, hal yang keempat saudara. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Yang keempat, saat kita menghadapi krisis, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pergumulan. Saudara, ketika kita melakukan satu usaha, kita menggali potensi kita mulai belajar berusaha, kita mulai belajar untuk bangkit saudara. Ingatlah yang keempat, tidak semua orang berkata baik dan benar atas kebangkitanmu dan usahamu. Jika demikian, tutuplah rapat-rapat telingamu. Sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi tekanan, dan saudara sudah berusaha untuk bangkit, sudah berusaha untuk menggali potensi yang ada. Engkau mulai bangkit dan mulai berusaha melakukan berbagai cara. Ingatlah, tidak semua orang berkata baik dan benar atas kebangkitanmu dan usahamu. Jika demikian, tutuplah rapat-rapat telingamu. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang sungguh-sungguh kepo. Ada yang pura-pura bertanya. Ada yang pura-pura memperhatikan. Tapi sebenarnya mereka ingin menjatuhkan saudara. Kalau begitu, mari kita belajar untuk tidak mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetaplah lakukan usahamu. Yang penting usahamu itu halal. Usahamu itu memuliakan Tuhan dan tujuannya baik. Engkau tidak bisa melarang orang untuk berbicara apapun atas dirimu. Engkau tidak bisa melarang orang berbicara apapun atas kebangkitanmu, atas usahamu. Kalau demikian, engkau harus menutup rapat-rapat telingamu. Jangan dengarkan omongan-omongan orang yang melemahkan engkau. Karena tidak semua orang dapat mendukung engkau. Percayalah, tidak ada orang yang mau care jika engkau gagal dan jatuh. Percayalah, tidak ada semua orang. Tidak ada orang yang care jika engkau gagal dan jatuh. Kalau begitu saudara, bangkitlah. Tutup telinga rapat-rapat. Dan jangan mendengarkan omongan orang yang melemahkan saudara. Tidak semua orang senang engkau berhasil. Tidak semua orang itu senang dan ikut bahagia kalau engkau bangkit dari usahamu. Engkau bangkit dan berusaha dari kegagalanmu. Tidak semua orang senang kalau engkau sukses, kalau engkau berhasil. Jika demikian tetaplah berdiri, berjuanglah, lakukan dan jangan putus asa, jangan lemah dan jangan dengarkan omongan orang-orang yang melemahkan engkau. Ketahuilah, orang-orang yang ada di sekelilingmu tidak membutuhkan penjelasanmu. Tetapi mereka membutuhkan kejatuhanmu. Sedikit orang yang bisa ikut bahagia kalau engkau sukses. Sedikit orang ikut bahagia kalau engkau berada di posisi atas.
Orang dunia lebih suka engkau jatuh. Orang dunia lebih suka engkau lemah. Orang dunia lebih suka engkau itu miskin, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Orang dunia lebih suka engkau gagal dan jatuh. Kalau begitu Pak Bu, belajar untuk menutup telinga kita rapat-rapat. Lakukan saja, berusahalah, bangkitlah, jangan pedulikan omongan orang. Saudara dikasih Tuhan, tidak semua orang berkata baik dan benar atas kebangkitanmu dan usahamu. Jika demikian, tutuplah rapat-rapat telingamu. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku tidak tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi masalah, hal yang utama, berilah ruangan dan tempat bagi Allah dalam hidupmu. Sekali lagi, ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, engkau sudah berusaha dan berusaha, engkau sudah menggali potensi yang ada, engkau sudah melakukan berbagai cara. Jangan lupa, berilah ruangan dan tempat bagi Allah dalam hidupmu. Saudara dikasihi Tuhan, engkau akan bekerja keras luar biasa. Engkau membanting tulang luar biasa. Engkau menggali potensi, engkau berusaha banting setir, mungkin dulu kau pekerja kantor dan kita sekarang berjualan. Ingat saudara-saudara, libatkan Tuhan di dalam perencanaan dan jangan lupakan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Berapa banyak seringkali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita gila-gilaan bekerja. Kita gila-gilaan mencari uang. Kita gila-gilaan melakukan ini dan itu, tetapi engkau lupa beribadah kepada Tuhan. Apalagi masa-masa seperti ini, ibadah tatap muka sedang tidak ada, yang ada online. Wah, buat orang-orang yang malas beribadah ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Iya, tidak mencari Tuhan. Melupakan Tuhan. Duit segalanya. Duit menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Duit menjadi fokus dalam hidupnya. Bisa bekerja, bisa cari uang sedemikian rupa. Tetapi lupa libatkan Tuhan di dalam perencanaan. Dia lupa melibatkan Tuhan di dalam usaha. Dia lupa datang kepada Tuhan dan tidak memberikan ruangan hatinya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara. Kita tidak bisa menghindar dari masa-masa krisis. Kita tidak bisa menghindar dari segala tekanan, masalah, pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, Tuhan mau ada pelajaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Jangan sembarangan kita curhat kepada orang. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Dia adalah tempat yang terindah, yang termanis. Dia adalah tempat untuk kita meluapkan isi hati kita. Dia adalah tempat bagi kita untuk mendapatkan kekuatan. Yang berikutnya, ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, jangan menyerah. Terus temukan, gali potensi yang ada dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan itu menciptakan saya dan saudara. Kita diberikan potensi ilahi untuk mengelola ciptaan Allah yang lain. Artinya Tuhan masih memberikan
talenta, karunia yang luar biasa atas hidupmu. Galilah, temukan itu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia terbatas. Jangan pernah meminta yang lebih dari orang lain yang orang lain tidak bisa berikan. Kalau begitu, berdirilah teguh di atas kakimu sendiri dan berserahlah kepada Tuhan supaya engkau tidak kecewa. Yang berikutnya saudara, tutup telingamu rapat-rapat. Karena ada banyak orang dan tidak semua orang bisa mengatakan bahwa usahamu, kebangkitanmu itu baik dan benar di dalam pemandangan mata mereka. Tetapi saudara, selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan, selama engkau takut akan Tuhan, selama pekerjaanmu itu halal saudara, Tuhan pasti menolong saudara. Jangan dengarkan omongan orang yang melemahkan engkau, yang membuat engkau terpuruk. Tetapi semua yang baik, semua yang suci, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dengarkan itu dan pikirkanlah itu. Dan yang terakhir, ketika kita menghadapi krisis, masalah tekanan, berilah ruangan dan tempat bagi Tuhan di dalam hatimu. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Engkau boleh bekerja, engkau boleh mencari cara bagaimana mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi satu hal, jangan pernah lupakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menasehati kami. Kami tidak bisa menghindar dari yang namanya masalah. Kami tidak bisa menghindar dari namanya tekanan. Kami tidak bisa menghindar dari namanya krisis Tuhan. Apalagi saat-saat ini Tuhan, kami harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis. Tetapi bila kebenaran firman-Mu menguatkan kami mau belajar melibatkan Engkau Tuhan di dalam segala perencanaan kami, di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala usaha kami, di dalam keluarga kami. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk memberikan hati kami sepenuh-penuhnya kepada Tuhan dan hanya berharap berserah kepada Tuhan dan tidak kepada manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menutup telinga kami rapat-rapat Tuhan kepada suara-suara yang melemahkan kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus kami Tuhan, hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami melakukan bagian kami Tuhan, untuk kami berupaya dengan sungguh-sungguh menggali potensi yang ada dalam kehidupan kami. Kami berserah total kepada Tuhan. Kami memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We will see your prayer.
GB Eklesia Alam Sutra, nama saya Dea. Jadi sekarang kita lagi ada di Kiting Burger yang berlokasi di gereja kita. Yuk kita pesan makanannya dulu yuk. Kak, aku mau cheeseburger 1 atas nama Dea ya. Oke, Kak Dea ya? Iya. Tunggu di dalam ya, Kak? Iya, makasih ya. Sembari nunggu burgernya datang, berikut adalah kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Bible Study diadakan setiap hari Selasa pukul 7:30 malam dan dibawakan oleh Kak Happy Gultom. Dan kemudian untuk Gembala Menyapa diadakan setiap hari Kamis pukul 7:30 malam dan keduanya diadakan di Zoom GB Eklesia Alam Sutra. WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga, dan diadakan di Zoom GBI Eklesia Alam Sutra. Ibadah Raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di live streaming YouTube GBI Eklesia Alam Sutra. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi nomor di bawah ini. Wah, burgernya udah dateng nih. Burgernya gede banget, kentangnya banyak banget. Makasih ya, Mbak. Nah, yuk kita cobain burgernya. Nah, jadi rasa burgernya enak banget. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, saudara, keluarga untuk makan di Kiting Burger. Demikianlah Eklesia News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Makan lagi ya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan sebab Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah memuji, memuliakan, menyembah Engkau dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menasehati kami. Bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kami mau berusaha Tuhan, selama kami mau sungguh-sungguh dan mengandalkan Engkau, tidak melupakan Tuhan di dalam perencanaan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, kami menyerahkan bangsa Indonesia. Kami mengasihi negeri kami Tuhan. Kami mencintai negeri kami Tuhan. Olehnya Tuhan kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Sehatkan bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden sampai jajaran terbawah. Mari Tuhan urapi, berikan hati yang takut dan gentar ketika mereka memimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI Eklesia Alam Sutra. Gereja ini berdiri karena Engkau Tuhan. Gereja ini berdiri karena nama-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu. Jadikan jemaat-jemaat yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Tekanan masalah krisis yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tidak mengurangi Tuhan ibadah mereka kepada Tuhan. Tidak mengurangi rasa cinta mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Kami yakin dan percaya setiap usaha kami, keberhasilan kami bukan karena usaha kami Tuhan. Tetapi karena Engkau. Olehnya ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Untuk melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami akan kembali di dalam waktu-waktu kegiatan kami masing-masing. Mari Tuhan tuntun langkah kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami. Olehnya jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Terimalah sepenuh-penuhnya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai engkau. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bukan berlari